Baik, sudah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penata laksanaan gigitan binatang ya dan keracunan. Oke, untuk capaian pembelajaran pada perkuliahan kali ini adalah kita bisa melakukan ya pengkajian awal untuk keracunan dan gigitan binatang atau berupa serangga ya. Kemudian penata laksanaan luka ya. Jadi pengkajian dan penata laksanaan awal ya. Penata laksanaan awal untuk luka gigitan binatang, serangga dan keracunan. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan gigitan binatang. Nah, data dan fakta seputar gigitan binatang. Yang pertama adalah bahwa semua binatang dan maupun serangga memiliki potensi untuk menggigit. Bahkan binatang peliharaan pun itu juga tidak terhindar dari kemungkinan melakukan serangan ya, entah karena kadang-kadang mood dari hewan itu kan kadang susah untuk ditebak begitu kan, sehingga tidak beberapa pemberitaan menunjukkan terutama untuk yang orang-orang yang memelihara binatang liar ya seperti misalnya anjing, kemudian ada ular misalnya, itu tidak sedikit yang justru menjadi korban ya. Jadi ada ya pawang misalkan yang kemudian meninggal gara-gara dipatuk oleh ular peliharaannya seperti itu. Dan barangkali ada juga yang digigit ya oleh binatang peliharaannya. Termasuk juga yang di kebun binatang itu kan sebenarnya mereka yang merawat begitu kan, tapi kenyataannya justru ada yang meninggal gara-gara diserang oleh binatang. Nah, sehingga di sini jinak itu bukan berarti aman begitu ya. Karena memang tidak perlu alasan bagi binatang atau serangga ketika menggigit ya. Apakah dia orang baik atau tidak gitu. Yang penting ketika dia moodnya menggigit, ya menggigit begitu ya. Oleh karena itulah maka kita harus tetap mewaspadai ya, meskipun itu terhadap binatang peliharaan kita. Ya paling aman sih kita memelihara binatang yang memang binatang yang tidak berbahaya begitu kan. Tetapi ternyata binatang yang binatang peliharaan yang lucu gitu itu juga bisa berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan ketika dia kemudian mengandung penyakit, termasuk kucing begitu kan, kucing kemudian ya anjing apalagi, itu kalau kemudian kesehatan mereka tidak terjaga maka mereka berpotensi untuk menjadi media penularan bagi beberapa penyakit begitu ya. Nah, seperti pemberitaan di media ya, kalau Anda ketik terkait dengan misalkan pawang ular gitu terpatuk dan lain sebagainya, maka akan banyak sekali ditemukan pemberitaan-pemberitaan terkait dengan seorang pawang yang mestinya kan dia orang yang paham terkait dengan bagaimana mengendalikan hewan peliharaannya begitu kan, dan mereka sudah banyak berinteraksi dengan hewan peliharaan tersebut, tapi kenyataannya mereka tidak terhindarkan dari menjadi korban dari gigitan binatang peliharaan tersebut. Nah, infeksi adalah merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang sangat rentan ditimbulkan dari diakibatkan dari gigitan binatang, ya, dari binatang maupun serangga. Nah, kenapa? Karena ketika menggigit mereka tidak gosok gigi dulu gitu ya. Artinya ketika mereka melakukan gigitan, yang jelas binatang-binatang itu kan, apalagi binatang liar ya yang tidak terjaga kesehatannya, tentunya sangat beresiko tinggi kemudian gigitannya itu bisa menjadi media untuk masuknya kuman ya bersama air liur dan lain sebagainya. Ya, wong manusia saja ketika menggigit ya karena guyonan atau kemudian mungkin bertengkar ya anak-anak,
itu juga bisa beresiko menimbulkan infeksi. Apalagi binatang yang kemudian kebersihannya tidak terjaga gitu ya. Nah sehingga kita harus waspada terhadap beberapa gejala yang mungkin muncul setelah tergigit binatang ya. Misalnya adanya kemerahan di sekitar luka gigitan ya, kemudian bengkak, apalagi muncul nanah ya dari luka tersebut, kemudian nyeri yang semakin lama semakin kuat gitu kan, panas di sekitar luka dan mungkin menimbulkan demam, itu sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi ya. Ya ada infeksi, ada inflamasi. Saya kira kita sempat pada pertemuan keberapa itu membahas ya, apa sih bedanya antara inflamasi dengan infeksi. Kalau inflamasi itu adalah peradangan, jadi reaksi terhadap kerusakan jaringan. Entah itu disebabkan oleh kuman ataupun mungkin oleh tenaga mekanik ya, misalkan terpukul atau kemudian terluka gitu kan oleh benda tajam misalnya, itu akan menimbulkan reaksi peradangan yang tujuannya adalah untuk mengeliminir kemungkinan infeksi sebenarnya, karena di sana kan ada proses aliran darah yang meningkat ke area yang terluka itu gitu kan, yang tujuannya adalah untuk mengirimkan sistem pertahanan tubuh ke arah sana seperti itu, sehingga nanti kan di sana ada yang namanya tanda kardinal peradangan ya, ada kalor, dolor, tumor, dan fungsi laisa. Dan coba nanti Anda buka lagi terkait dengan hal itu. Nah, infeksi terjadi ketika sudah terdapat bakteri pada luka tersebut, ya. Yang salah satunya diantaranya adalah yang sudah jelas itu adalah adanya nanah gitu kan. Nanah itu kan atau pus itu kan dia merupakan kumpulan dari jasad sel darah putih ya, dan juga kuman yang mati, sehingga menimbulkan pus gitu. Baik, terkait dengan hal ini maka ada beberapa luka yang perlu diperhatikan secara khusus. Yang pertama adalah resiko tinggi infeksi, jadi luka-luka yang dalam gitu kan, gigitan yang dalam, atau kemudian binatang liar gitu kan, yang kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka. Nah itu beresiko tinggi untuk infeksi. Yang kedua, perhatikan kemungkinan terdapat patahan gigi di dalam luka. Kenapa? Karena keberadaan benda asing di dalam jaringan tubuh itu akan menimbulkan reaksi tubuh, termasuk reaksi peradangan. Dan kalau benda asing tersebut ternyata terkontaminasi oleh kuman, maka hal tersebut akan menjadi sumber infeksi. Nah tentunya patahan gigi ini harus dieksplorasi gitu kan, apakah masih ada atau tidak, sehingga nanti bisa dikeluarkan. Yang berikutnya adalah kemungkinan adanya kerusakan saraf dan pembuluh darah. Nah ini terutama untuk gigitan-gigitan yang berat gitu kan, misalkan tergigit oleh buaya misalnya, atau diserang oleh anjing liar yang kemudian menimbulkan robekan besar. Nah ini harus diperhatikan kemungkinan adanya kerusakan pada sistem syaraf dan juga pembuluh darah seperti itu. Lalu bagaimana pertolongan pertama ya sebelum kita membawa korban ke layanan kesehatan ya, ke rumah sakit, ke puskesmas, atau mungkin ke praktek dokter atau praktek mandiri perawat yang di sana peralatannya lebih lengkap. Nah, yang pertama adalah bersihkan luka dengan air mengalir ya. Jadi bukan direndam ya, tapi dibersihkan dengan air mengalir sehingga kotoran yang ada di dalam luka itu kemudian bisa hilang begitu ya. Kemudian gunakan sabun ya. Gunakan sabun selama proses pembersihan tersebut. Ya, gunakan sabun yang tidak iritatif gitu kan ya. Intinya ya bisa membersihkan kotoran. Nah, kemudian lakukan penyikatan dengan sikat halus selama pembilasan ya. Jadi hati-hati juga jangan sampai kemudian cara kita menyikat tersebut nantinya justru akan menambah robekan luka.
Berikutnya adalah segera tutup luka dengan kain atau perban yang bersih di atas area gigitan. Tujuannya adalah untuk supaya luka tidak terekspos atau tidak terpapar dengan luar, sehingga itu akan meningkatkan kemungkinan masuknya kuman dari udara luar. Berikutnya adalah segera bawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, bagaimana kemudian penanganan di Vaskesnya? Yang bisa dilakukan, ya tindakan awal adalah melakukan pemeriksaan ulang ya secara komprehensif dari kemungkinan adanya tanda-tanda infeksi ya yang sudah disebutkan di awal, dan barangkali ada cedera tersembunyi ya. Apalagi kalau kemudian ada riwayat misalkan dia lari terpontang-panting dikejar-kejar anjing dan padanya tergigit juga. Nah, itu kan barangkali mungkin ada luka luka akibat dari benturan dengan benda-benda selama dia lari, atau justru mungkin ada keseleo atau mungkin dislokasi atau mungkin patah tulang dan lain sebagainya. Itu dilakukan pengkajian ulang. Nah, berikutnya adalah tahapan-tahapan penanganannya nih. Yang pertama infeksi tadi ya, tindakan awal, melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Nah, kemudian yang diinfeksi termasuk juga dari debris ya. Debris itu adalah kotoran yang itu berada di dalam luka, dan itu adalah benda asing yang harus dikeluarkan. Debris itu bisa berupa tadi ya, ada kotoran, misalkan ada debu, serpihan kertas dan barangkali ya, karena mungkin dia ketika lari jatuh beberapa kali ya di tempat yang kotor. Kemudian rumput, gigi dari binatang yang menggigit, atau mungkin serpihan-serpihan pakaian yang tertinggal gitu kan, dan lain-lain. Intinya adalah benda asing yang ada di dalam luka. Nah, pada prosesnya ketika pembersihan gitu, infeksi dibersihkan, maka itu memerlukan anestesi lokal lidokain, terutama ketika misalnya melakukan mengambil benda-benda asing tersebut yang agak dalam gitu kan. Nah, itu kan tentunya perlu anestesi lokal untuk memperlancar proses debridemen namanya ya, debridemen. Jadi proses pembersihan luka. Kemudian yang fotorongsen ini tergantung ya, jika dicurigai adanya deformitas tubuh gitu kan, adanya kelainan bentuk tubuh yang barangkali itu adalah manifestasi dari adanya patah tulang, dislokasi dan lain sebagainya, maka untuk membuktikannya perlu dilakukan fotorongsen. Nah, berikutnya adalah irigasi. Nah, irigasi inilah proses tadi membersihkan luka dengan mengalirkan air bersih ya. Air bersih atau bisa juga menggunakan NaCl 0,9%. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan luka dari kotoran-kotoran yang bisa menjadi sumber infeksi atau memperberat infeksi pada luka korban. Nah, kemudian ada debridemen ya. Debridemen itu proses pembuangan jaringan nekrosis. Jaringan nekrosis itu jaringan yang mati ya. Nah, jaringan mati yang menghitam, yang sudah robek-robek gitu kan. Nah, itu jika dibiarkan maka dia akan menghambat proses penyembuhan dan justru bisa menjadi sarang bagi kuman-kuman dan bisa menjalar ke sel-sel yang masih sehat, sehingga sel sehat tadi menjadi ketularan, menjadi sel sakit dan kemudian ikut mati. Nah, sehingga debridemen ini merupakan salah satu manajemen dari perawatan luka secara umum gitu kan. Jadi kalau ada jaringan yang mati di dalam tubuh, maka itu harus dikeluarkan. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi sumber bagi kuman gitu kan, menjadi tempat hidup kuman di sana, dan ini akan menginfeksi bagian tubuh atau jaringan tubuh yang sehat. Nah, kemudian hekting ini adalah penjahitan ya. Menjahit luka ini tergantung. Jadi tidak semua membutuhkan jahitan ya. Luka-luka yang memang bukan luka robek yang besar itu kan tidak perlu dijahit gitu kan. Cukup mungkin diperban.
Ada jahitan primer dan ada jahitan sekunder. Jahitan primer itu adalah jahitan yang segera dilakukan pada pertolongan awal. Tujuannya ya tadi barangkali untuk menutup luka sementara, ini bersifat sementara biasanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menghentikan perdarahan. Ini bisa dengan jahitan primer. Dan jahitan sekunder ini dilakukan secara lebih rapi, lebih presisi gitu kan. Dan tujuannya dan hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan jahitan primer karena dilakukan ketika sudah ada di di layanan fasilitas kesehatan yang lengkap. Nah, berikutnya obat-obatan yang diperlukan ada analgetik, acetaminophen atau ibuprofen jika kemudian nyerinya cukup berat begitu ya. Atau kalau tidak bisa ditangani maka bisa menggunakan narkotik jangka pendek ya. Jadi narkotik ini kan merupakan analgetik yang paling poten ya, paling kuat. Cuman tidak boleh berlebihan karena bisa menimbulkan ketergantungan dan penggunaannya pun harus diawasi gitu ya. Karena ada beberapa orang yang tidak tahan dengan narkotik ini sehingga ada yang bisa menimbulkan depresi sistem saraf pusat, sistem pernapasan dan lain sebagainya, sehingga ini perlu diawasi. Nah, beberapa indikasi dari penggunaan obat-obatan diantaranya adalah gigitan kucing dengan luka tusuk yang dalam, karena ini kemungkinan adanya kuman yang terbawa masuk ke dalam luka tersebut dan susah untuk dibersihkan. Baik, luka yang kedua, luka yang memerlukan debridement, ini juga memerlukan obat-obatan karena proses debridement itu cukup menyakitkan ya, sehingga dia perlu anestesi lokal barangkali. Kemudian luka yang sangat terkontaminasi, ini juga perlu debridement. Perlu juga obat-obatan profilaksis untuk antibiotik atau antiserum, antitetanus ya. Ini kan obat-obatan juga. Kemudian gigitan pada lansia ya, karena lansia juga adalah merupakan kelompok rentan yang sangat mudah untuk terinfeksi, dan kalau terinfeksi maka dia akan prosesnya cepat dan masif begitu, sehingga dia perlu profilaksis antibiotik, antitetanus dan lain sebagainya. Dan sama juga dengan lansia ini adalah gigitan pada orang dengan penyakit kronis ya, DM dan lain sebagainya, hipertensi. Ini juga perlu perhatian khusus ya, karena orang dengan penyakit kronis ini sangat rentan untuk terkena infeksi berat. Oke, lewat ya sudah untuk gigitan binatang, kita masuk yang spesifik ke ular ya. Nah, karena ular ini dia ada hal yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang pada umumnya, yaitu bisa ya. Nah, atau racun ya, yang dikeluarkan pada saat melakukan gigitan. Nah, beberapa tanda dan gejala yang mungkin muncul pada orang yang mendapatkan gigitan ular, terutama ini gigitan yang beracun ya, yang memiliki bisa. Yang pertama adalah efek lokal, misalnya ada perdarahan ya, karena dia tuh bersifat dapat hematoksin ya, jadi hematoksin jadi racun bagi sel darah, sehingga sel darah itu menjadi pecah, menjadi encer, sehingga dapat menimbulkan perdarahan baik eksternal maupun perdarahan di dalam ya. Nah, sehingga di sini ada kemungkinan ada perdarahan sistematik ya, jadi ada perdarahan saluran cerna, kemudian yang lebih bahaya lagi adalah perdarahan di otak, bisa juga perdarahan di mulut, dan perdarahan pada luka lama, luka yang mulai sudah sembuh ya, tiba-tiba dia berdarah lagi. Karena apa? Karena darahnya menjadi encer, mengganggu sistem pembekuan darah, dan ini akan berpengaruh terhadap sirkulasi secara umum di dalam tubuh ya, kalau tidak segera ditangani. Nah, ini adanya pengenceran darah ya, tadi penyebabnya. Nah, ini disebabkan oleh hematoksin. Kemudian ada yang zat dari bisanya itu yang bersifat neurotoksin. Ini menimbulkan efek neurologis, di mana menimbulkan kelumpuhan otot pernafasan. Ini kan berbahaya ya, kalau otot pernapasan terkena maka dia tidak akan berpotensi mengalami gagal nafas. Kemudian dia juga memiliki yang namanya myotoksik atau kerusakan sel-sel tubuh. Ya, jadi dia juga bisa, zat ini juga
menjadi salah satu pemicu dari kanker ya, di kanker tubuh, entah itu kanker apa. Kemudian di mata ini juga bisa dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Ya, baik yang berat, ringan, dan tentunya menimbulkan nyeri. Nah, bagaimana berat ringannya kerusakan yang ditimbulkan oleh gigitan ular ini tergantung dari bagaimana kecepatan dan ketepatan penata laksanaan awal. Gitu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan penanganan pertama ya. Yang pertama adalah lakukan imobilisasi. Jadi kalau itu terkena di tangan, maka pastikan tangannya itu tidak banyak digerakkan gitu kan. Seperti itu. Dan ada juga yang menyuruh untuk meletakkan tangan atau ekstremitas di bawah jantung supaya apa? Supaya tidak mudah menyebar gitu kan. Kemudian, nah ini yang di film-film ya, kalau misalkan ada yang kena ular, biasanya ada yang pertolongan pertamanya itu dilukai, kemudian dihisap. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena ketika dilukai maka akan semakin mempercepat proses penyebaran zat racunnya. Apalagi kalau dihisap gitu kan, itu akan menimbulkan keracunan bagi penolongnya. Kemudian jangan menggunakan es untuk mengompres karena ini justru akan mengurangi kelancaran sirkulasi darah di sana. Nah, kemudian terjadi perlambatan ya, dan itu bisa menimbulkan kerusakan yang semakin besar dengan keberadaannya bisa ular di lokasi tersebut. Kemudian jangan gunakan alkohol. Ya. Jadi ketika membersihkan jangan menggunakan alkohol karena akan memicu vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini bisa meningkatkan absorpsi bisa ular oleh jaringan tubuh. Karena dia bisa keluar nih. Ketika vasodilatasi, kemungkinan plasma darah untuk merembes keluar masuk ke sel-sel itu semakin besar. Nah, ini dikhawatirkan kalau kemudian bisa ular tersebut juga akan terbawa keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan tubuh. Dan ini tentunya akan semakin membahayakan. Jangan menggunakan torniket karena berpotensi akan menimbulkan kematian ya, kematian jaringan. Karena torniket itu kan sama sekali tidak mengizinkan adanya aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Kemudian lepaskan cincin, gelang jika area tersebut mulai membengkak, nah, karena itu akan dapat menimbulkan cedera gitu kan. Kemudian bersihkan luka dengan air yang mengalir. Nah, berikutnya adalah gigitan serangga. Nah, serangga ini ada yang masuk ke kelompok Hymenoptera ya. Ciri-cirinya adalah dia memiliki 2 pasang sayap. Kemudian sayap belakang lebih kecil dari sayap depan. Kemudian adanya penyempitan antara segmen pertama dan kedua dari abdomen. Jadi ada lekukan gitu kan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan yang termasuk dari Hymenoptera ini adalah semut, kemudian lebah, tawon, atau lalat kayu. Kemudian ada yang masuk ke golongan arachnida atau serangga dengan 4 pasang kaki, tidak bersayap dan tidak berantena. Misalnya laba-laba, kalajengking, atau tungau. Nah, dengan tanda dan gejala itu bervariasi, ya. Tapi umumnya ada kemerahan, kemudian bengkak, nyeri, gatal-gatal pada area gigitan sengatan. Ya, saya kira Anda ketika digigit semut ya kayak gitu kira-kira ya. Kemudian hal yang membahayakan adalah kalau kemudian gigitan tersebut menimbulkan pembengkakan pada tenggorokan, sehingga ini akan memicu kematian akibat dari gangguan pernapasan. Ada beberapa kondisi atau tanda dan gejala yang perlu diwaspadai dan ini menunjukkan bahwa korban memerlukan penanganan segera. Yang pertama adalah sesak nafas. Ya, artinya ini kemungkinan adanya pembengkakan pada saluran pernapasan ya. Nyeri dada,
kemudian tenggorokan sakit atau susah bicara, pingsan, lemas, adanya gejala infeksi, dan pasien gelisah. Nah, kalau gelisah ini sudah ada mulai gangguan pada sistem saraf pusat gitu ya. Nah, kemudian penanganan di rumah. Lakukan kompres es. Nah, ini berbeda dengan bisa ular ya. Kalau ini justru di kompres es tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi seperti itu. Misalkan mengatasi kemerahan, bengkak, dan nyeri di sekitar gigitan. Kalaupun obat-obatan biasanya ya dikasih juga obat antiinflamasi gitu kan, tujuannya tadi untuk mengatasi bengkak. Ya ada obat-obatnya yang digunakan termasuk analgesik ya, atau anti nyeri lah ya, anti nyeri dan juga antiinflamasi biasanya diberikan. Dan ya paling aman ya menggunakan salep gitu kan, karena dia hanya berinteraksi dengan di kulit. Ya, kemudian tindakan yang lainnya adalah hampir sama dengan luka gigitan binatang yang lain, dan membersihkan area gigitan dari kotoran atau partikel lain yang menggunakan air sabun ya. Kemudian gunakan antihistamin untuk mengurangi gatal-gatal. Nah, sebenarnya ada yang kearifan lokal nih, kalau misalnya tersengat tawon ya, ini pengalaman gitu kan, berdasarkan pengalaman dari orang-orang di Purwokerto ya khususnya, dan saya juga baru tahu. Nah, ternyata salah satu penanganan ketika tersengat tawon adalah dengan digosok dengan menggunakan bunga ya, dan ternyata itu cepat ya mengurangi nyeri dan mengurangi pembengkakan. Seperti itu. Nah, saya kira itu kearifan lokal yang awalnya hanya dicoba-coba saja ya, coba-coba try and error lah biasa ya kalau di masyarakat seperti itu. Ternyata ada fungsinya, cuman memang saya belum mendapatkan penelitiannya bagaimana pengaruh tadi bunga terhadap pembengkakan atau inflamasi pada pada yang tersengat atau pada yang tersengat lebah atau serangga begitu kan, seperti itu. Oke ya, barangkali kalau eksperimen di laboratorium kan, kalau eksperimen ke manusia ya terkendala masalah etik, masa yang kelompok eksperimennya ini disengat lebah semua gitu kan, kemudian diobati dengan tadi digosok-gosok dengan bunga ya, seperti itu. Oke ya, kita kembali lagi sini. Jadi intinya ya penanganannya, karena ini adalah peradangan, maka ada antihistamin ya, antiinflamasi, atau anti alergi tadi, antihistamin ya, anti alergi itu untuk mengurangi alergi akibat dari protein ya. Jadi kan racun itu berupa protein yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga dibersihkan ya, dan kompres es itu adalah untuk mengurangi proses inflamasi tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah berbahayanya adalah rabies. Kalau bicara rabies, maka pasti pikiran kita adalah ke anjing gitu kan, anjing gila gitu kan, karena memang itu istilah lain dari penyakit rabies, dikenal dengan penyakit anjing gila. Penyebabnya adalah virus namanya Lissa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, beberapa gigitan hewan yang terinfeksi, baik itu anjing, kucing, kera, kelelawar, serigala, dan rakun, bisa menjadi media penularan dari virus tersebut. Maka berhati-hati untuk binatang peliharaan, dan pastikan mereka mendapatkan vaksinasi gitu kan, untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit melalui hewan peliharaan. Nah, penularan terjadi melalui air liur hewan yang terkontaminasi virus, kemudian bisa ditularkan dengan gigitan atau dengan cakaran ya. Mungkin kenapa dengan cakaran, bisa jadi dia kan habis pegang-pegang mulut dia gitu kan,
tapi bukan gosok gigi karena binatang tidak bisa gosok gigi. Dia pegang-pegang mulut, nah kemudian habis itu nyakar kita. Nah, apalagi kalau memandi ya, mandi kucing itu kan dia menjilat-jilat kan, dijilat-jilat tubuhnya, kemudian dijilat tangannya, nah, habis itu nyakar kita lah, itu bisa menularkan. Jadi hati-hati ya untuk binatang-binatang peliharaan. Nah kemudian ciri-ciri dari anjing gila ya. Yang pertama ada perubahan perilaku ya, yang jadi tadinya ceria jadi pemurung gitu kan. Karena terkait dengan gangguan pada sistem saraf pusat. Yang tadinya penurut jadi pembantah gitu kan. Termasuk yang berikutnya adalah agresif, ya mudah tersinggung, baperan ya kalau ada orang itu. Kemudian tiba-tiba marah, tiba-tiba menyerang. Padahal awalnya barangkali ya dia baik-baik saja. Kemudian sulit menelan ya karena adanya kelumpuhan pada saluran saluran makanan juga, misalkan esofagus dan lain sebagainya mengalami kelemahan sehingga dia akan sulit menelan. Kemudian tidak bisa mengontrol pengeluaran air liur ya atau saliva sehingga ngeces ya gitu kan. Kemudian suara gonggonnya berubah, yang tadinya merdu menjadi serak gitu ya, seperti itu. Dan serak sehingga dia tidak bisa melengking lagi. Kemudian berkeliaran tanpa tujuan ya, pergi ke sana kemari gitu kan, tanpa tujuan. Kemudian takut air, hidrofobia, sehingga akibat ini juga dia jadi nggak mau minum, bisa jadi nggak mau minum, sehingga akan semakin memperburuk kondisinya. Dan dia suka dengan tempat-tempat yang tenang dan sepi, sehingga dia suka mencari atau berdiam diri lama-lama di tempat yang gelap. Nah, apakah ketika manusia seperti ini kemungkinan kena rabies? Ya tidak juga ya. Ini yang diobservasi pada anjing gila. Oke, tanda dan gejala dari penyakit anjing gila ini muncul 2 minggu, ya 14 hari, sampai dengan 3 bulan pasti kita, atau lebih lama lagi ya, tergantung dari kondisi korban. Nah, beberapa gejala yang muncul ini bervariasi juga. Yang jelas demam ya, sakit kepala, kemudian nyeri di sekitar luka gigitan, adanya kelelahan, kesemutan dan rasa gatal pada area yang digigit, kecemasan, kebingungan, halusinasi. Nah, ini bagian dari kegangguan sistem saraf pusat ya. Kemudian ada hidrofobia, takut air, dan ada aerofobia, takut angin. Nah, bagaimana kunci utama dari keberhasilan penanganan rabies? Yang pertama adalah vaksinasi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar, terutama hewan mamalia. Segera cuci luka gigitan atau cakaran ya dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit diguyur. Kemudian segera ke dokter jika digigit atau dicakar oleh hewan, meskipun hewan tersebut tampak sehat. Ya, karena tadi ada masa inkubasinya gitu kan. Bisa jadi hewannya sudah tertular, cuma dia masih dalam tahap inkubasi. Dan itu dalam tahap inkubasi masih ada kemungkinan untuk menularkan. Jadi intinya adalah tetap waspada gitu. Nah, untuk pengobatan ini sangat sulit dilakukan ya. Ini pencegahannya. Pencegahannya kunci utama keberhasilan penanganan adalah pencegahan. Sementara kalau udah pengobatan ini sangat sulit dilakukan. Kenapa? Yang terserang adalah sistem saraf pusat dan kerusakannya bersifat permanen. Yang kedua, tanda dan gejalanya muncul terlambat. Akibatnya muncul ketika kondisinya sudah berat. Berikutnya adalah belum adanya antivirus spesifik untuk rabies. Kemudian vaksin efektif hanya untuk pencegahan dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan dalam pengobatan pasien rabies. Dan pengobatan ini biasanya hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan memberikan perawatan suportif. Jadi hanya bersifat paliatif. Yang penting pasien tidak merasa kecapean atau nyeri dan lain sebagainya, mengurangi hal-hal tersebut. Tapi tidak kemudian tujuannya adalah untuk kesembuhan gitu kan, karena memang kondisinya sudah berat.
Baik, kita pindah ke keracunan ya. Kalau tadi gigitan binatang dan serangga, kalau serangga keracunan. Apa itu keracunan? Jadi keracunan itu adalah terpaparnya zat kimia ke dalam tubuh yang menyebabkan reaksi tubuh yang merugikan dan bersifat ringan hingga menimbulkan kematian. Nah, bentuk racun ada berupa gas, ada berupa benda padat atau berupa cairan. Sehingga cara masuknya ke dalam tubuh bisa tertelan ya ketika masuk melalui mulut, terisap ketika melalui hidung, terserap lendir ketika itu melalui kulit gitu ya, dan suntikan ketika misalnya ada racun yang secara tidak sengaja atau disengaja disuntikan kepada pasien. Nah, bagaimana dengan manajemen kegawat daruratan untuk keracunan? Yang pertama adalah pastikan kaji dan tangani gangguan ABC. Kemungkinan dari airway ya, pembengkakan saluran nafas misalnya, atau sulit bernafas, breathing ya. Kemudian sirkulasi, bagaimana dengan kelancaran dari sirkulasi darah, seperti itu. Nah, kemudian riwayat keracunan, berapa jumlah korban, tipe, jumlah dan rute pemaparan, apakah lewat kulit atau lewat hidung ya, dihirup, atau lewat saluran pencernaan yang pelan. Kemudian kemasan obat di sekitarnya, ini juga perlu diperhatikan ya, karena bisa jadi keracunan karena overdosis obat gitu ya. Adanya bau yang mencurigakan ya, misalkan ada bau tir atau obat pel misalnya yang kemudian itu mengkontaminasi makanan. Kemudian perhatikan juga ada kemungkinan adanya upaya bunuh diri dari korban, maka harus diidentifikasi. Pemeriksaan fisik. Nah, ini pemeriksaan fisik pasien secara menyeluruh untuk mengidentifikasi cedera tersembunyi atau sisa-sisa acuan yang mungkin tertinggal di baju atau tubuh korban. Nah, bicara keracunan, bicara tentang toksidrom. Ini merupakan istilah untuk tanda dan gejala yang mungkin muncul akibat dari paparan atau racun. Yang pertama untuk opioid, ini agennya adalah heroin dan morfin. Gejala umum adalah depresi susunan saraf pusat, kemudian miosis dan depresi nafas. Nah, gejala tambahnya adalah hipotermi, bradikardi, edem paru. Kemudian tindakannya adalah bantuan ventilasi atau pemberian naloxone. Kemudian ada yang bersifat simpantomimetik ya, jadi yang di sini misalkan keracunan dari kokain atau amfetamin ya, amfetamin. Nah, ini gejala umumnya adalah berupa gangguan saluran cerna, kemudian midriasis ya, pelebaran pupil, kemudian diaporesis, keringat banyak, takikardi, hipertensi dan hipertensi ya. Nah, ini gejala utamanya adalah kejang, kemudian infak miokard. Nah, ini ya tindakannya adalah pendinginan ya, sedasi dan hidrasi. Kemudian ada saluran pencernaan ya. Ini misalkan pestisida. Ini gejalanya adalah salivasi, lakrimasi, diaforesis mural. Ya, kemudian diaforesis, ini keringat banyak, mual, muntah, kemudian vaskuler, kelemahan dan ngompol. Nah, ini ciri-cirinya, gejalanya. Nah, yang lainnya ada bradikardi, ada miosis, kejang-kejang, gagal napas dan paralisis. Ini tindakannya adalah airway breathing sirkulasi, kemudian atropin dan pralidoxim. Nah, kemudian dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ini adalah proses pembersihan zat beracun dari tubuh korban. Ada dekontaminasi kulit, ada dekontaminasi mata, ada dekontaminasi saluran cerna, dan ada dekontaminasi saluran pernapasan. Baik, yang pertama adalah dekontaminasi mata. Yang pertama, berikan anestesi lokal untuk menggunakan pantokain, tetes mata. Kemudian bilas mata dengan air bersih, ya, isotonis, selama 15 menit dengan suhu 15-30 derajat Celcius. Kemudian hindari penggunaan zat mata
dan segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Dan kemudian berikutnya adalah dekontaminasi kulit. Caranya adalah dengan membasuh kulit menggunakan air mengalir sambil melepaskan pakaian yang terkontaminasi. Kemudian bilas menggunakan air hangat, tangani luka bakar jika ada. Kemudian lakukan keramas ya, membersihkan semuanya ya, bersihkan dan termasuk yang ada di bawah kuku karena itu bisa menjadi sumber paparan. Jangan melepaskan pakaian yang melekat pada kulit karena itu akan merusak jaringan. Lebih baik nanti dipotong ya. Kemudian jangan menyikat kulit. Nah, kemudian bentuk-bentuk dekontaminasi diantaranya pertama adalah muntah. Ini menggunakan sirup IPK ya pada pasien sadar penuh. Artinya pasien ketika di terapi muntah harus dalam kondisi sadar penuh. Beberapa zat yang tidak boleh dimuntahkan, yang pertama adalah bersifat korosif. Misalnya ada basa kuat, soda api, dan beberapa pembersih rumah tangga ya. Kemudian berbasis minyak tanah, bensin, dan bahan bakar lainnya. Kemudian racun cairan pembersih, ada pemutih, amonia, dan produk pembersih lainnya. Baik, kita lanjut ya tadi. Ada beberapa yang tidak boleh dimuntahkan ya. Yang pertama yang bersifat korosif. Nah, ini kenapa tidak boleh? Karena akan ketika dimuntahkan dia sudah masuk lambung ya, dimuntahkan kembali, maka akan menimbulkan luka bakar di tenggorokan gitu ya. Kemudian apa saja contohnya, misalkan ada asam sulfat ya, kemudian ada soda api, dan beberapa bahan pembersih rumah tangga. Nah, ini yang sering juga dijadikan ini ya, jadi sebagai alat bunuh diri ini. Alat bersih rumah tangga, misalkan bersih lantai dan lain sebagainya. Kemudian yang berbasis minyak, ini bisa dari minyak tanah, bensin, dan bahan bakar lainnya. Nah, ini ketika ini dimuntahkan itu kan minyak itu lengket ya. Ini kan resikonya itu justru nanti minyak ini dia tidak sampai ke mulut tapi justru masuk ke saluran nafas, sehingga bisa menimbulkan pneumonia. Kemudian ada cairan pembersih. Nah, cairan pembersih atau ada pemutih, ada amonia atau produk pembersih lainnya. Ini juga bisa mengiritasi mulut, tenggorokan maupun perut ya, jika kemudian dicoba untuk dimuntahkan. Kemudian ada deterjen, tadi ya sudah ada cuci piring, kemudian cuci baju gitu ya, dan pembersih lainnya. Kemudian ada yang racun dari zat pelarut, misalkan pelarut cat ya, ada thinner, cat, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dimuntahkan. Nah, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur itu, maka ada yang menyarankan untuk banyak-banyak minum air gitu. Tujuannya adalah untuk mengencerkan konsentrat dari racun tersebut dan segera mencari bantuan layanan kesehatan gitu ya. Baik, kemudian ada tadi dimuntahkan ya. Kemudian ada yang namanya bilas lambung, dan dilakukan dengan posisi miring ke kiri dengan menggunakan NGT. Saya kira teman-teman sudah tahu ya NGT itu apa. Dengan cara memasukkan air sebanyak 200 sampai 500 ml air dengan suhu ruangan ya. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Nah, volumenya diberikan secara bertahap ya. Diawali dengan 200 ml. Tujuannya adalah sebenarnya untuk ya pasien bisa memicu muntah gitu kan. Seperti itu. Hentikan jika pasien sudah muntah, kemudian atau mungkin pasien mengalami sesak nafas atau menunjukkan tanda-tanda distress lainnya. Ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan memasukkan karbon aktif 1 gram per kilogram berat badan sebelum NGT itu dilepas ya. Setelah proses bilas lambung, maka NGT dilepas. Nah, itu bisa dimasukkan karbon aktif ya. Tujuannya adalah untuk menetralisir racun, kemudian mengurangi penyerapan racun oleh usus gitu.
Nah, kemudian penyerapan racun dalam usus ini diperankan oleh karbon aktif karena dia memang tugasnya adalah menyerap racun dalam lumen usus sehingga menurunkan penyerapan racun oleh jaringan. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan atau mempercepat pengeluaran zat dari usus. Jadi proses mobilisasinya dipercepat. Tujuannya adalah untuk segera mengeluarkan racun tersebut. Kontraindikasi dari penggunaan zat karbon aktif diantaranya adalah yang pertama, zat tersebut tidak diserap misalnya untuk keracunan zat-zat yang tidak diserap oleh karbon aktif, misalkan besi, litium, dan timbal. Kalau tidak terserap justru karbon aktif kan semakin menambah beban di usus ya. Yang kedua adalah akan melakukan pemeriksaan endoskopi. Kenapa? Karena keberadaan karbon aktif di dalam saluran usus dapat mengganggu visualisasi dari endoskopi. Yang kedua, menyembunyikan kemungkinan terjadinya perdarahan. Nah, kemudian setelah saluran pencernaan, maka ada dekontaminasi saluran nafas. Nah, apa tujuannya? Jadi prosedur ini adalah untuk membuang partikel berbahaya yang terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan. Misalnya gas beracun, kemudian debu, asap, dan mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Nah, prosedur dekontaminasi yang pertama adalah menyingkirkan pasien dari sumber bahaya. Ya, jadi segera pasien dikeluarkan dari lingkungan yang terkontaminasi udaranya, gitu. Yang berikutnya adalah menilai kondisi pasien, lihat cek airway, breathing, sirkulasi ya. Kemudian memberikan oksigen, tujuannya adalah untuk menyingkirkan udara yang ada di dalam saluran pernapasan, diisi dengan oksigen. Dan juga untuk mengatasi adanya kemungkinan kekurangan oksigen. Berikutnya adalah nebulizer ya untuk proses pembersihan saluran nafas, dan bronkoskopi ya tindakannya. Bronkoskopi untuk melihat apakah di dalam saluran nafas itu terdapat benda atau partikel-partikel asing lain yang mengganggu, sehingga nanti bisa dilakukan tindakan. Gitu. Baik, saya kira itu untuk materinya. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan, waktunya masih cukup banyak. Saya persilakan.